Yang pertama, konsep pengertian interaksi dan kerjasama. Interaksi adalah hubungan proses timbal balik yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Jadi kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Lalu apa saja faktor pendorong kerjasama? Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Yang ketiga, faktor penghambat kerjasama. Yang pertama, perbedaan ideologi. Saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Sebuah konflik yang terjadi dapat mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Ketiga, kebijakan protektif yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Lalu yang terakhir, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Keempat, kita lihat bentuk-bentuk kerjasama. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Pertama, kita lihat bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Contohnya bidang pembangunan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Lalu yang kedua, contohnya program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang keempat, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, seperti ATA. Lalu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Lalu yang kedua, kita lihat contoh bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Misalnya yang pertama, diadakannya Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kedua, diadakannya pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Bagaimana pula bentuk kerjasama di bidang pendidikan? Yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan. Yang kedua, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN dan Jepang. Lalu yang ketiga, dilaksanakannya Olimpiade di bidang pendidikan. Baiklah nak, kita akhiri pertemuan kita hari ini sampai